Tentu Mas Wali Kota, ini juga bagaimana kita bisa buktikan bahwa pemimpin daerah itu kalau baik ya kelihatan hasil kerjanya gitu ya. Saya tahu bagaimana Mas Wali ini terus membangun kerja nyata. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ya, undangan responnya bebas. Undangannya kita nggak apa-apa lah biar kelihatan nih. Jadi bisa mulai kemarin ada gambar di Manado kakek Pak Budi lapor soal alat operasi MRI RRI di dekatnya power tadi mengajak Pak Budi juga. Saya kemarin di tempat beliau, bareng aja di. Dan juga penggunaan 5G Pak di berbagai titik. Yang pertama di sini ada beberapa digital training yang melakukan yang tadi ada psikologi yang ada. Mereka bisa menggunakan simulasi virtual Pak untuk mendapatkan eksperimen langsung, untuk mendapatkan eksperimen langsung. Inspeksi mesin Pak, melakukan inspeksi mesin. Jadi menggunakan mesin virtual, tapi experience-nya sama dengan mesin yang nyata Pak. Hati-hati dia muter salah nyolek. Jangan salah kurang seperti itu Pak, itu untuk argumen digital training. Oke, untuk solusi selanjutnya yaitu manage CCTV untuk smart CCTV Pak. Jadi keunggulannya smart CCTV-nya Telkomsel adalah bahwa kita dapat mengintegrasikan multi brand CCTV Pak. Jadi untuk semua industri UMKM mereka bisa mengoptimalisasikan apa yang mereka sudah punya dari CCTV mereka. Bahkan kedepannya dengan penambahan IP kamera dan juga kamera 5G itu nanti bisa digunakan. Jadi kan sekarang banyak isu terkait dengan safety dan security ya Pak. Dan bahkan nanti kita bisa tambahkan untuk adanya notifikasi, alert. Misalnya kita sudah pasang juga di sini, bapak-bapak sekalian, di dalam ruangan sudah ada CCTV di pojok sana dan juga di luar ada untuk vehicle. Jadi kita kameranya itu bisa counting Pak, ada berapa banyak orang di sini, bisa di-tag juga objeknya. Jadi nanti notifikasi alertnya misalnya nih kita menginginkan dalam satu ruangan itu maksimum ada 10 orang atau 20 orang misalnya. Ketika si kamera itu akan melihat lebih, dia akan bunyi alarm notifikasi. Seperti itu keunggulannya salah satunya. Di Manahan Solo. di Gandrung dulu. Di stadion Pak. Masih ada waktu. Oke, dan keunggulannya juga jadi untuk video yang nanti terekam di kamera itu dia akan automatically Pak bisa terekam di cloud di storage. Jadi itu akan ada kompresi video. Jadi akan mempermudah industri selaku UMKM maupun pelaku industri gitu ya apabila mereka butuh untuk data-data tersebut bisa langsung download dari storage yang ada di cloud. Seperti itu. Bilangin Pak Dirut kita coba dulu. Selanjutnya masih ada dua lagi Pak, karena kita memberikan ekosistem solution Pak. Pak Dirut ya. Oke, jadi ada private network untuk Albatros dan juga untuk Envian. Terima kasih ya. Mari.
Jangan. Bisa masuk. Nah, ini udah ke dunia lain, Pak. Iya. Betul. Ini dicoba di sini karena kita punya wisata, tempat wisata yang terkenal itu. Oh iya, ada license ya, Pak. Nah, ini salah satu yang bisa mendukung smart tourism kita. Ya. Nah, yang kedua kita punya XR Glass. Jangan dipakai emas aja. Di sini kita menggunakan latest AR teknologi kita, menggabungkan suara dengan AR, augmented reality. Nah, bisa dicoba, Pak Sean bisa memberikan ke Pak Erik atau Pak Gibran untuk mencoba. Menteri ini. Menterinya. Pembinanya. Tapi ini lebih simpel, Pak. Nggak apa-apa, coba aja, Pak. Ada 3D. Ada 3D, ya. Makin canggih, makin kecil ya. Ya. Big one, ya. Dan semuanya pakai dengan HP, Pak. Iya. HP dan ini juga bisa pakai. Kita punya yang Huawei juga, Pak. Ya, ada yang Huawei juga. Lebih kecil ya. Handphone Pak? P60, betul yang paling baru. Itu Pak, ini Pak. Nah, yang terakhir. Nah, mungkin yang terakhir bisa sebentar. Mana? Username. Menggunakan CPI kita, jadi fix wireless access. Ini kita ya SWG. Nah, di sini kita punya yang udah di-commercialize dengan dan juga serta untuk kebersihan smart home. Jadi misalkan menggunakan 5G-nya untuk mengaplikasikan acara virtual. Is on the China Sunset. Oh, Sasa. Ya, BUMN, Pak. Only 98 key strategic enterprise company under China Sunset. Fiber Home Group is the only one under China Sunset which is focusing on the telecom business. End-to-end End-to-end from the fixed and the cellular solution. our HQ. This is our HQ. Kemudian Pak dari PR-nya nanti bisa Minister to visit our HQ. masuk dalam Dari panitia. ya. Dan yang beda Pak, yang kita juga kita sudah jadi nggak ada di berita, nggak ada di pasaran. Jadi langsung sudah sampai. Apa? Nggak ada ini. Oh. Data kerahasiaannya satu dari Raw N A14 Pak, A34 ini dari Flip yang terbaru. Kita juga semua sudah Ibu-ibu yang mana pakai itu? ini bapak-bapak kali ini bapak-bapaknya Pak. Kenapa itu bapak-bapak? Matanya udah mulai rabun. Bukan faktor. Ini ibu kan? Ya, ibu. Ibu kan? Iya. Oh iya itu. Dompet. Tadi udah disampaikan TKDN ini udah 35%. Udah lebih. Ini urusan TKDN sama Pak Menteri Perindustrian. Ada. Ya. Terima kasih ya. Yuk. Kehadiran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menteri BUMN Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Republik Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang terhormat Pak Budi Ari sebagai Menteri Informasi yang terus mendorong percepatan di era digital tadi, dan tadi sudah disampaikan dari Huawei, ZTE,
dan para partners bagaimana percepatan daripada teknologi ini luar biasa, bisa merubah Indonesia, bisa merubah dunia. Tentu tidak kalah pentingnya Mas Agus, Menteri Perindustrian, sahabat saya, yang juga memastikan TKDN-nya harus tinggi, betul. Dan tentu Mas Wali Kota, ini juga bagaimana kita bisa buktikan bahwa pemimpin daerah itu kalau baik, ya kelihatan hasil kerjanya, gitu ya. Saya tahu bagaimana Mas Wali ini terus membangun kerja nyata. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ya, kita bisa lihat juga bagaimana beliau memastikan adanya namanya pembangunan infrastruktur. Ya, tetapi tidak kalah pentingnya beliau juga membangun yang namanya manusia SDM yang perlu dibutuhkan untuk masa depan. Bagaimana kita lihat beliau berinvestasi di budaya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau mendorong budaya, event-event, baik olahraga, baik kesenian dan lain-lain. Tetapi tidak kalah pentingnya apa? Inovasi. Karena manusia penting sekali punya inovasi kalau kita terus mau bersaing. Tentu para pimpinan dari kementerian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan tentu para tamu undangan. Kami tentu BUMN sangat senang ketika kita bisa bekerja sama dengan tentu pemerintah daerah, pemerintah pusat, private sector, dan juga perlindungan kepada UMKM. Bahwa kita sebagai korporasi yang dimiliki negara, dan kita harus memastikan sistem daripada korporasi kita bisa bersaing. Menjadi juga perusahaan global dengan bersinergi membangun ekosistem dengan semua. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata kita bahwa BUMN ini sebagai tentu penggerak, ya, penggerak daripada ekonomi nasional. Karena itu kita selalu mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah, di mana memang kita bisa lihat pertumbuhan daripada ekonomi daerah ini menjadi sangat penting. Dan kami tentu BUMN sangat melihat daripada pertumbuhan itu harus seperti yang diarahkan Bapak Presiden, harus juga menjadi realitas tumbuh di banyak daerah. Kami juga terus melakukan perbaikan di BUMN untuk memastikan ekonomi digital berpihak kepada Indonesia. Tadi disampaikan oleh pihak Huawei bahwa pertumbuhannya sangat bagus, tetapi izin kita nggak mau jadi market saja. Ya, basically kita harus punya kerjasama ahli teknologi. Nah, disitulah kita mendorong kemarin percepatan, ya, bagaimana 5G mining bisa terjadi di Indonesia, kolaborasi antara Freeport, ya, Huawei, dan juga Telkomsel yang memang waktu itu diresmikan oleh Bapak Presiden. Kita menjadi salah satu yang duluan atau yang utama kita bisa membangun yang namanya 5G mining. Karena kalau kita lihat dari data-data ekonomi, salah satu income daripada negara kita yaitu dari pertambangan. Dan kita juga tidak bisa melupakan bagaimana kemarin kita memberi terobosan dengan Pak Budi, sayang Pak Budi nggak di sini, dengan Kementerian Kesehatan bagaimana kita juga melakukan yang namanya 5G untuk telesurgery. Ya, dan ini yang saya rasa Mas Wali kita bisa dorong sama-sama bagaimana prioritas kesehatan di Kota Solo. Apalagi kita sudah uji coba kemarin di 2 rumah sakit, yaitu satu rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan juga rumah sakit RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta. Nah, saya rasa ini yang mungkin habis ini kita coba kolaborasikan dengan pemerintah Kota Solo mengenai kesehatan, karena memang kesehatan masyarakat menjadi sangat penting untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, tentunya Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian kami hormati Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga tentu salam sehat. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, sahabat saya Bapak Budi Ari Setiadi. Yang saya hormati juga
sahabat saya juga Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Memang kita punya flight ya Pak ya, jadi yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin yang hadir secara online. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas telah menggelar acara kita pada hari ini di Surakarta. Yang saya hormati para eselon 1, Kementerian dan Lembaga, di sini ada Pak Ismail, ada Pak Taufik, dan tentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati tuan rumah, Ketua Umum Master, Bapak Sarwoto, seluruh pimpinan perusahaan, Telkomsel, Huawei, ZTE, Qualcomm, Fibercom Technology, Samsung, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin, tadi belum disampaikan oleh Pak Erick, saya ingin mohon maaf atas nama Pak Erick dan saya bahwa kami rupanya salah kostum. Semua yang ada di dalam ruangan ini cakep-cakep dan cantik-cantik pakai batik, kami berdua pakai pakaian preman. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, IT ini merupakan kunci bagi sebuah negara untuk bisa melangkah maju ke depan. Dan keberhasilan sebuah negara itu memang tergantung dari kemajuan dari IT itu sendiri. Dan oleh sebab itu, yang paling berbahagia, yang paling senang dengan adanya acara kita hari ini, bukan hanya Menteri BUMN, tapi juga Menteri Perindustrian. Karena memang dukungan dari kemajuan IT yang ada di Indonesia itu pasti mendukung dari sektor manufaktur kita. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan percepatan dalam menginisiasi digitalisasi yang ada di sektor manufaktur dengan menggulirkan inisiatif apa yang disebut dengan Making Indonesia 4.0. Sekarang 4.0, tapi mungkin ke depan karena ada kemajuan teknologi IT yang kita tidak tahu batasnya seperti apa, sky's the limit. Dan program Making Indonesia 4.0 ini di-launch dan digulirkan langsung oleh Bapak Presiden pada tahun 2018, Bapak Jokowi. Dan ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong industri agar bisa memanfaatkan teknologi canggih dalam sistem produksinya, agar dapat berjalan atau beroperasi secara lebih efektif, dan yang paling penting juga secara lebih efisien, menekan cost of production-nya. Beberapa teknologi utama yang telah diimplementasikan oleh industri sektor manufaktur, yaitu antara lain AI, Internet of Things, wearables, robotika canggih, dan tentu 3D printing. Tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu sekalian, jika penerapan teknologi ini sangat bergantung dari kemajuan teknologi telekomunikasi atau komunikasi yang merupakan fondasi bagi penerapan teknologi canggih tersebut. Maka disinilah ekosistem dari 5G menjadi atau masuk sebagai jawaban untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi industri 4.0. Jaringan 5G dapat memberikan kecepatan, tadi sudah disampaikan oleh yang menyampaikan presentasi dari Huawei, itu dapat memberikan kecepatan 20 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Selain kecepatan, 5G juga memiliki kelebihan latency rendah dan memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Kelebihan-kelebihan ini dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk mendesain sebuah sistem produksi, sistem logistik yang berteknologi tinggi, yang pada gilirannya akan membawa atau menciptakan daya saing bagi produk-produk industri dalam negeri, baik di tingkat domestik maupun di tingkat global, yang merupakan standar acuan untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan-perusahaan manufaktur. Selamat pagi Bapak Budi.
Oh iya, silakan. Oke, baik Pak. Ada kejutan dari sahabat ya ternyata ya. Baik, kami persilakan Bapak Budi untuk menyampaikan sambutannya. Oh, mulai Pak. Sudah bisa. Kami persilakan Bapak. Sudah bisa Pak, monggo. Ini sudah bisa didengar? Sudah dapat terdengar dengan jelas. Ditelepon sama Pak Agus ya. Aku bilang ke Pak Agus, ini handphonenya lagi dipakai. Nah, yang saya hormati Menteri Kominfo, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, Wali Kota Solo, Mas Gibran, serta Pak Sarwoto. Ini teman lama saya waktu saya masih di Bank Mandiri, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di lokasi ya. Hal yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kesehatan itu penting sekali. Gubernur-gubernur di seluruh provinsi dan juga buat seluruh bupati wali kota. Kenapa Bapak Presiden tuh ingin kita jadi negara maju 2030, 7 tahun lagi dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang saya ingin tekankan, ini buat Mas Gibran nih, calon ini wapres kita ya, Mas Gibran. Kalau nanti 2030 bangsa Indonesia tidak berhasil mendongkrak pendapatan per kapitanya dari 5 juta per bulan, rata-rata ya, menjadi 15 juta per bulan, kesempatannya akan mengecil karena populasi akan menguat, bonus demografi akan hilang, sehingga kita kemungkinan akan lebih sulit menjadi negara maju, lompat menjadi negara maju, dan akan terjebak selamanya di negara menengah atau yang orang ekonomi suka bilang middle income trap. Kita berdosa terhadap anak kita, cucu kita, karena kita tidak mewariskan negara di mana mereka bisa hidup seperti di Amerika atau di Jepang atau di Inggris. Kita akan menjadi negara-negara menengah. Sehingga demikian kritik sekali di masa 2000 sekarang sampai 2030, cuma tinggal 7 tahun lagi. Itu sebabnya saya benar-benar sangat menaruh harapan ke Mas Gibran sebagai salah satu calon pimpinan bangsa kita untuk memastikan momentum yang tinggal 7 tahun lagi ini dimanfaatkan supaya rata-rata pendapatan per kapita kita bisa loncat ke 13.000 per tahun. Dan nomor 2 poinnya, gimana caranya rata-rata income masyarakat kita bisa naik dari 4,5 juta sekarang jadi 15 juta. Atau dari 4.700 dolar per kapita sekarang menjadi 13.000. Kan masyarakat kita sehat dan pintar. Kalau masyarakat kita nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin dia bisa kerja seperti wali kota kayak Mas Gibran yang gajinya di atas 15 juta kan sebulan, atau seperti Pak Erick, pengusaha sukses yang pasti di atas 15 juta per bulan. Maka Pak Erick, anak-anak kita nanti akan kerja dengan pendapatan cuma 10 juta, 8 juta, 7 juta, sehingga tidak bisa mendorong bangsa dan negara kita jadi negara maju. Kalau masyarakat kita stunting semua, di mana intelektualitasnya akan di bawah rata-rata. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa kesehatan itu penting? Kesehatan dan pendidikan itu penting untuk memastikan seluruh rakyat kita, masyarakat kita itu sehat dan terutama di tahun 2030. Kalau enggak, kita nggak punya enough momentum untuk mendorong
bangsa kita tuh loncat dari negara menengah menjadi negara maju yang pendapatannya rata-rata di atas 15 juta per bulan. Nah, poin ketiga ya saya ingin sampaikan, gimana cara kita memastikan agar masyarakat kita sehat dari sekarang sampai 2030 supaya kita bisa loncat dari negara maju, tidak terjebak di middle income trap. Caranya dengan memastikan bahwa akses kesehatan itu mudah, berkualitas dan bagus. Jadi tugas saya adalah memastikan bahwa masyarakat kita sehat. Pak Nadiem juga punya tugasnya sendiri untuk memastikan masyarakat kita tuh rata-rata income-nya 15 juta per bulan supaya bisa jadi negara maju. Tapi tugas saya memastikan semua masyarakat kita itu sehat, baik, mudah aksesnya, dimanapun dia berada, Tahuna, Rote, Sabang, Merauke, kota besar atau desa. Kemudian yang kedua, layanan kesehatannya harus murah. 5, 4, 3, 2, 1. Dan maka inilah dia percepatan ekosistem 5G untuk visi Indonesia Digital 2030-2045 resmi dibuka. Dan kami persilakan foto bersama kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil dan mengabadikan momen pada kedua dokumen MOU. Terlebih dahulu kita akan cek dulu untuk ballpointnya Mas dan juga Bapak di kertas di tengah, mohon izin untuk dipastikan sudah dapat dilaksanakan penandatanganan ini. Kami persilakan dan disaksikan secara langsung oleh Bapak Erick Thohir, Bapak Agus Gumiwang, dan juga Bapak Budi dan Bapak Sarwoto. Kita tukar terlebih dahulu dan selanjutnya kami mohon untuk berkenan menunjukkan ke media ya, Mas Gibran dan juga Bapak Sigit. Kita tunjukkan ke media dan teman-teman media dapat mengambil gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi boleh dalam 3, 2, 1. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerauhannya, kehadirannya.